Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kalian harus wajib menonton komentar dari seorang Dr. Togar Sitomorang. Ya, dia mengomentari soal kejadian hari ini yang terjadi, yang ditimbulkan oleh kelompok orang-orang yang benar-benar gak ada pekerjaan, atau mereka sudah menjadikan itu pekerjaan karena mungkin ada bohir di belakang mereka, teman-teman. Menimbulkan banyak kegaduhan soal menanyakan atau melakukan riset-riset soal ijazah Pak Jokowi, dan kemudian mereka dengan riset sepihak itu yang tidak jelas, teman-teman, kebenarannya juga tidak dipertanyakan, tapi mereka meyakinkan orang-orang atau menghasut orang-orang, meyakinkan mereka dengan 1 miliar persen dengan hasil yang mereka lakukan itu adalah 1 miliar persen fix ijazah Pak Jokowi palsu, dan itu menimbulkan kepalsuan, menimbulkan kegaduhan, teman-teman, yang sehingga menggiring opini kepada masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang akhirnya percaya dengan penyesatan yang mereka lakukan. Dan kemudian ada seorang akademis praktis hukum, teman-teman, Pak Dr. Togar Sitomorang, yang memberikan komentar mengenai ini. Kalian wajib dengar, ini keren, teman-teman. Supaya kalian semua nggak lama penasaran, kita saksikan videonya. Let's go. Tentang Jokowi dituduh ijazah palsu nih, Bang. Setelah 2 tahun tentunya. Terus gimana nih Abang sebagai praktis hukum dan juga pengamat kebijakan publik tentang kabarnya kisruh Jokowi dituduh ijazah palsu, Bang, secara umum dulu, Bang. Oke, jadi terkait adanya statement, tuduhan, lantas juga orang sekumpulan itu memaksa Bapak Joko Widodo untuk membuktikan ijazah beliau asli atau palsu. Nah, ini ternyata polemik ini terus tidak pernah berakhir. Padahal sebelumnya juga kita pernah dengar ada orang yang bernama Bambang Tri, itu sama satu ulama kalau nggak salah, itu telah divonis 6 tahun. Itu terkait juga podcast dan dikenakan undang-undang ITE tentang adanya ujaran kebencian terkait ijazah Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat ini semua, benang merahnya kan sumbernya tinggal satu, yaitu ijazah yang digunakan sama beliau untuk apa, kemana, dan bagaimana, serta diperuntukannya apa. Kan begitu? Nah, selama ini kan kita tahu Pak Joko Widodo ini kan seorang birokrat, bukan seorang politik, tapi seorang birokrat, di mana di awal dia adalah seorang pengusaha kayu atau mebel, berangkat dari usaha keluarga, lantas beliau maju menjadi seorang wali kota. Wali kota. Kalau nggak salah 2 periode ya. Lanjut lagi beliau naik menjadi gubernur. Betul ya? Kebetulan gubernurnya nggak main-main. Gubernur ibu kota DKI Jakarta. Nah, setelah beliau jadi gubernur, beliau masuk ke bursa calon presiden, calon presiden. Akhirnya, puji Tuhan, beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. 2 periode. Dan itu dia 2 periode. Tuh. Artinya selama 10 tahun 2 periode. Nah, kalau kita ikut daripada secara general atau secara umum, itu kan yang memverifikasi, mengklarifikasi, menlegalisir, atau yang memang berkompeten dalam hal sah atau tidaknya seorang calon untuk maju menjadi calon pemimpin satu daerah, bahkan satu kepala provinsi ataupun sebagai kepala negara, itu kan tidak main-main. Di mana kita tahu di situ pasti ada yang namanya TNI, ya, pasti ada namanya kejaksaan, pasti ada yang namanya kepolisian, pasti ada yang namanya orang akademis. Semua kumpul di dalam
yang namanya KPU, ya, itu kumpul mereka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi tentang kebenaran dokumen seseorang. Itu dulu. Jadi nggak gampang. Ya, kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Karena kenapa? Kenapa harus Jokowi yang harus dirongrong? Sementara beliau itu adalah presiden kita. Suka tidak suka, beliau adalah pemimpin kita 2 periode. Nah, untuk apa kita rongrong kedaulatan bangsa kita, seorang pemimpin negara kita, dengan cara-cara yang memang menurut saya pribadi tidak elok dan tidak elegan. Bahkan tadi saya bilang sudah ada putusan juga terkait undang-undang ITE, dan kita dengar juga katanya ada lagi orang menggugat di pengadilan yang akan bersidang nih di Solo. Itu pun orang ternyata pada saat dia maju, kalau nggak salah ya, maju dia caleg atau apa, dia juga tersangkut itu, ya, terkait dokumen palsu juga. Nah, ini gimana coba? Seorang yang mengajukan gugatan, legal standingnya hari ini sudah menjadi statusnya seorang tersangka. Nah, ironis di sini. Jadi secara umum, secara general, saya dari segi hukum itu sudah kelar. Sudah kelar. Artinya klarifikasi dan verifikasi melalui badan, melalui institusi yang ditunjuk undang-undang yaitu KPU dalam hal penyelenggaraan pemilihan daerah itu sudah kelar secara hukum. Nah, secara kebijakan publik, beliau itu sekarang kan bukan seorang presiden. Beliau sudah orang biasa. Sudah bukan siapa-siapa. Kenapa masih dirongrong? Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir. Bang, tapi ada netizen yang bertanya, Bang. Sebenarnya boleh gak sih seseorang itu meminta kita harus menunjukkan ijazah palsu, Bang? Pertanyaan bagus. Tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Contoh misalnya, saya ada seorang datang, Togar, kamu dokter ya? Ya, saya dokter. Tamatan mana? Saya sebutkan, saya adalah tamatan Universitas Udayana. Mana ijazahmu? Apa haknya dia minta ijazah saya? Apa hak Anda? Gila kan? Gila memang. Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Iya. Ada orang juga bilang, Togar, itu mobil kamu? Ya, itu mobil saya. Mana Tunjukkan STNK-nya? STNK. Mana BPKB? Mau ngapain? Lu mau beli mobil gue? Betul gak? Itu narasi itu loh. Sederhana. Atau Togar, lu udah kawin ya? Udah. Lu punya istri? Akta nikah. Nah, orang kan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Betul gak? Betul gak? Memang Mana mereka surat gila, nikah? Pak. Itu orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, mana Pak Jokowi ijazahmu? Itu orang gila lah. Iyalah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, Otakmu otakmu yang yang palsu. Jadi hal-hal kayak gini nih, yang memang tidak elok ya dipertontonkan di depan publik. Apalagi menyangkut seorang Bapak Joko Widodo. Yang seperti tadi saya bilang, untuk yang namanya election, pemilihan, dia sudah jenjangnya terlampaui jauh. Wali kota, gubernur, Wali kota, gubernur, ya, presiden 2 kali. Oke teman-teman ya, masih banyak nanti kita bahas di selanjutnya karena jaringan saat ini lagi tidak elok ya. Oke ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Togar, mereka itu orang gila, ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pergi ke rumah Pak Jokowi. Pak Jokowi, kamu ijazah aslinya tunjukkan sama saya. Kan kurang ajar, nggak ada otak. Jangan-jangan Pak Togar bilang otak mereka yang palsu. Ya, bertamu ke rumah Pak Jokowi kemarin, meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Kalian
urgensinya apa? Dalam kapasitas apa kalian meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah? Kan orang-orang gila, teman-teman ya. Ya, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya menunjukkan kebodohan mereka saja, merongrong kedaulatan bangsa. Mereka ini sepertinya ya, diduga kayaknya mereka ini antik-antik asing, teman-teman, yang mencoba untuk merongrong kedaulatan bangsa. Good job Pak Togar Situmorang ya, good job. Kalian misalnya kalian lagi berkendara, kalian parkir di satu tempat, kemudian ada tukang parkir tanya, "Pak, ini mobil Anda, Pak?" "Iya, mobil saya." "Tunjukkan STNK Anda." Puk. Kita hajar lah, teman-teman. Enak aja tiba-tiba datang tukang parkir, "Pak, itu mobil Anda?" "Iya." "Tunjukkan STNK Anda." Siapa? Anda siapa sebenarnya mau meminta? Berbeda ceritanya jika orang yang menanyakan STNK itu mempunyai wewenang dan mempunyai dasar hukum yang sesuai dengan undang-undang. Misalnya Pak Jokowi ijazahnya ya diminta sama hakim dalam keperluan persidangan ataupun diminta sama kepolisian dalam keperluan penyelidikan dan sebagainya, teman-teman, pasti akan diberikan ya. Nah, misalnya kalian di jalan, berbeda ceritanya jika kalian membawa kendaraan kemudian di satu titik ada dilakukan sweeping, pemeriksaan dokumen oleh kepolisian ya, ada razia dan sebagainya, teman-teman. Mereka memberhentikan kalian, meminta, "Pak, ini kendaraan Anda, tolong tunjukkan surat-surat berkendara dan surat izin mengemudi." Tentu saja kita akan memberikan karena mereka mempunyai wewenang. "Ini Pak, ini ada STNK saya, ini ada surat pajaknya juga, ini saya pemilik mobil ini." Seperti itu ilustrasinya, teman-teman ya. Dibanding dengan tiba-tiba kalian parkir mobil, ada tukang parkir datang, "Ini motor Anda asli nggak? Ini motor punya Anda nggak? Tunjukkan dong ijazahnya." Apa urusan Anda? Jadi seperti itu sebenarnya logikanya sangat-sangat mudah cuman mereka memang mau merongrong kedaulatan bangsa seperti yang dikatakan oleh Pak Togar ini. Luar biasa apa yang dikatakan ya. Karena segala sesuatu sudah teruji, sudah dilakukan verifikasi, sudah dilakukan segala sesuatu. Bukan orang-orang sembarangan yang tergabung dalam KPU. Orang-orang akademis, orang-orang pintar, orang-orang yang sudah kompeten dalam bidang mereka. Maka dibentuk dan disatukan di dalam KPU, melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan sebagainya. Dan verifikasi yang dilakukan oleh ijazah Pak Jokowi bukan hanya sekali dua kali, ya, sekali wali kota, gubernur DKI, bukan kaleng-kaleng, 2 kali Presiden Republik Indonesia, ya. Makanya komplotan orang ini harus bisa mendapatkan ganjaran setimpal atas kekacauan yang mereka lakukan atas negeri ini. Bagaimana pendapat kalian semua, teman-teman ya? Kita berikan applause dulu buat Pak Togar, Dr. Togar Situmorang atas komentar kejadian yang benar-benar gaduh hari ini, teman-teman. Seperti kita bosan bahas ijazah palsu, bosan. Kita jangan pernah bosan untuk melawan. Karena kalau kita bosan dan kita diam saja, kenapa sih? Ada yang WA, "Bang," ada komentar, "Bang, kami sudah tahu kok ijazah Pak Jokowi asli. Bosan bahas ijazah palsu terus." Hey, jangan bosan. Karena jika kalian bosan dan berhenti untuk menyuarakan kebaikan, kalian lihat mereka itu terus-menerus membangun opini semakin gencar untuk benar-benar menggiring opini agar supaya masyarakat seolah-olah terprovokasi dan mau membela mereka. Karena mereka sebentar lagi jadi tersangka kayaknya, teman-teman ya. Siap-siap aja kalian. Makanya jangan pernah bosan dan berhenti untuk menyuarakan kebenaran, teman-teman. Kita akan terus suarakan. Misalnya ada komentar-komentar seperti ini dari akademis, kita akan terus lanjutkan. Nanti kita akan bahas soal Yamaguchi, website Yamaguchi yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, dan kemudian menjadi pertanyaan kenapa di situ tidak ada disertasi dari Rismon Sianipar. Saya mendapatkan info dari akademis juga, teman-teman. Ya, kita akan bahas nanti di video selanjutnya dan mungkin saya akan bahas di live streaming. Saya pamit dulu, teman-teman. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.